Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, pada video kali ini saya pengen kasih update untuk Bitcoin. Saya pribadi cukup happy menemukan beberapa informasi ini. Menurut saya ini cukup menarik untuk kita bahas di dalam video ini. Dan tanpa berpanjang lebar, kita langsung bahas aja ke update Bitcoin. Intinya sih, saya nggak tahan teman-teman, pengen sedikit spoiler ya. Intinya sih, kita ngelihat ada potensi Bitcoin ini berpotensi menemukan level bottomnya. Jadi ada beberapa area yang menurut pendapat saya ini bisa menjadi potensi level bottomnya untuk Bitcoin. Jadi memang kita kemungkinan nggak perlu ngelihat Bitcoin ini koreksi terlalu jauh ya. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan di bagian akhir dari video ini saya cukup excited untuk menjelaskan ke teman-teman ya, untuk informasiin ke teman-teman, yaitu ada satu token yang sebenarnya hendak mau di launching di kondisi ya sekitaran kurang lebih 1 mingguan lagi, atau 5 sampai 1 mingguan lagi, 5 hari sampai 1 mingguan lagi. Dan token ini menurut pandangan saya ada potensi untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi menurut saya pribadi cukup oke untuk diinvest, tapi balik lagi teman-teman, segala decision itu berdasarkan analisa masing-masing. Jadi setelah saya jelaskan di video ini, make sure kalian juga lakukan analisis mandiri ya. Jadi nggak cuma mengambil keputusan based on apa yang saya jelaskan di video ini. So teman-teman, kita lanjut aja langsung biar nggak panjang videonya ya. Pertama teman-teman, kita akan bahas dari time frame daily untuk Bitcoin terlebih dahulu. Yang perlu saya highlight adalah beberapa hari lalu kita udah sempat bahas ya bahwa Bitcoin itu membentuk yang namanya key support resistance di kisaran area ini dan sempat ketahan berkali-kali until kemarin itu akhirnya berhasil di breakdown di area 38,2%, lalu dia punya exponential moving average 55 juga sudah berhasil di break, dan key support resistance-nya sendiri juga sudah berhasil di break. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, sejauh mana Bitcoin mampu meneruskan penurunannya dan sampai mana? Nah, ini akan saya bahas teman-teman. But before saya bahas lebih detail di chart ini, saya akan tampilkan dulu chart yang sudah ada sebelumnya, yaitu Elite Wave Count yang saya sudah buat teman-teman ya. Pada dasarnya saya cukup percaya Bitcoin itu masih dalam kondisi uptrend yang cukup baik ya. Jadi koreksi yang terjadi di sini itu koreksi wajar, bukan sesuatu yang sifatnya kayak dump ya, seperti di kisaran bulan Mei ini atau di awal September ini. Ini bukan dump teman-teman ya. Hanya koreksi wajar. Kenapa koreksi ini perlu diciptakan? Ada beberapa kemungkinan yang menurut saya pribadi memang perlu terjadi gitu. Pertama, kalau semua orang berbondong-bondong beli, pertanyaannya, whales kita gimana mau akumulasi? Teman-teman harus ingat, posisi market cryptocurrency atau market apapun, itu yang membuat harganya bisa bergerak sangat signifikan adalah orang-orang yang kita sebut dengan big fund, atau whales, atau smart money. Nah, mereka ini pada dasarnya tidak mungkin melakukan transaksi atau pembelian atau akumulasi ketika harganya sedang tinggi. Ya, jadi yang perlu mereka lakukan adalah menciptakan fear di market, menciptakan mungkin dengan news, mungkin dengan artikel, mungkin dengan apapun itu, yang akhirnya menyebabkan orang-orang mulai panik dan jual kriptonya mereka atau jual bitcoinnya mereka. By the time mereka jual, guess what? Siapa yang beli? Yang beli udah pasti whales-nya yang melakukan akumulasi. Karena memang proyeksi secara jangka panjang, saya cukup yakin, ya ini nggak cuma saya aja, saya cukup yakin, tapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang bilang Bitcoin tuh bisa di atas $100.000. Which means, kalau memang ini game plan-nya whales untuk menciptakan harga tersebut, berarti mereka harus mendapatkan harga yang murah dan diskon untuk mereka melakukan akumulasi. Dan kalau misalnya teman-teman tanya sekarang ke saya, Vin, kira-kira nih di mana posisi kita sekarang? Ini menurut pandangan saya, secara elite wave theory sendiri, menuju ke wave 3 itu memerlukan subwave terjadi di dalamnya. Dan harusnya sih kita saat ini berada di subwave nomor 2. Jadi gambarannya teman-teman kurang lebih seperti ini. Ya, kalau misalnya saya tampilkan kurang lebih gambarannya seperti ini. Proses yang sekarang terjadi adalah wave 1, kemudian menuju ke wave 2, wave 3, 4, 5, dan seterusnya itu di bagian atas. Dan ini nanti nggak perlu saya bahas lebih detail ya teman-teman. Nanti akan saya cari satu momen lagi untuk saya bahas lebih detail, lebih lengkap. Cuma saat ini, objektif di video ini adalah mencari potensi wave 2-nya kita. Nah, untuk mencapai wave 2, itu secara wave sheet correction sendiri, itu 38-50% probabilitasnya 30%. Dan 61,8-78% probabilitasnya 40%. Dan karena
38,2% sudah berhasil di break, berarti kemungkinannya hanya tinggal 3, yaitu 50%, 61,8%, dan 78%. Menurut saya, kita ambil tengahnya deh teman-teman, between 50 sampai 61,8%. Artinya, kalau kita tampilkan Fibonacci retracement di kisaran dari swing low menuju ke swing high. By the way, buat teman-teman yang nanya kenapa saya ambilnya di sini, karena ini simply wave 1 kita dan ini wave 2-nya kita ya. Jadi menuju ke major wave 3 itu kita memerlukan informasi sejauh mana Bitcoin koreksi dari wave 2 ini ke wave istilahnya bukan wave 2, maksudnya dari wave satunya ini ya ke wave 2-nya dia sejauh mana kan gitu. Maka saya akan tampilkan beberapa area yaitu 50, 61,8 dan 78,6%. Sementara saya hilangkan 38,2%-nya karena memang kita ngelihat dia sudah di breakdown ya. Nah, teman-teman, beberapa area yang berpotensi defisit adalah $54.000 dan kisaran $50.900 pada Bitcoin ya. Dimana ini berpotensi menjadi wave 2-nya kita. Kenapa saya rasa nggak terlalu jauh lagi? Pertama, ABC correction yang terjadi pada Bitcoin ini cenderung expanded atau irregular correction pattern ya. Expanded flat atau irregular flat correction pattern. Kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman ya. ABC expanded flat correction ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ada yang sifatnya seperti ini. Jadi dia gambarnya kurang lebih sebenarnya dia kayak terlihat breakout dulu dari si wave yang sebelumnya. Jadi kayak istilahnya gini loh teman-teman. Kalau misalkan di bagian sini terdapat sebuah resistance, ini terlihat seperti dia sudah breakout tapi ternyata false break aja. Marketnya langsung kembali drop ke bawah area key resistance tersebut. Jadi ini kita berpotensi wave B-nya, di sini wave A-nya, dan harusnya sih kita sekarang sedang ngejar ke wave C-nya sekaligus finishing dari sub wave 2-nya. Dan di mana areanya berpotensi defisit? Mungkin di kisaran $54.000 itu yang tadi saya sampaikan. Kenapa di area tersebut? Teman-teman, itu bisa menggunakan yang namanya bantuan dari trendline. Jadi kalian hubungkan antara trendline dari titik lowest point di sini ke lowest point yang ada di sini. Dan sekarang kita lihat teman-teman, kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan dia terkoreksi santai, maka ada kemungkinan kita ketahannya nanti di kisaran $54.000 before kita ngelihat dia kembali penguatan. Nah, apa nih yang menguatkan informasi ini gitu ya? Apa yang menguatkan sehingga saya mikir kok bisa di bottom di kisaran level tersebut? Pertama teman-teman, terbentuk rising wedge pattern di market kondisi saat ini ya. Jadi kondisi yang sama terjadi juga pada kisaran bulan Mei ya, sebelum dia crash, atau bulan April dia terbentuk seperti rising wedge pattern. Nah, cuman nih teman-teman, yang membedakan adalah kondisi waktu itu dia kan sebenarnya secara besar ya bearish divergence-nya itu clear banget. Sekarang bearish divergence-nya cuman membutuhkan 2 wave aja, dan ini bukan cocokmologi ya teman-teman ya. Dan yang menariknya adalah kalau kalian lihat dari RSI-nya di kisaran awal September itu sudah memasuki oversold ya, ketika harga Bitcoin itu berada di kisaran $40.000. Nah, sekarang teman-teman yang menariknya, kita udah mendekati area oversold-nya, which is sebenarnya ini kurang lebih mirip-mirip ya, kurang lebih areanya mirip-mirip. Cuman secara marketnya atau price-nya itu kita masih berkisar antara $54.000 sampai $56.000. Jadi ini sebenarnya dia udah lagi create yang namanya higher low teman-teman. Karena bagi RSI-nya sendiri ini sudah terbilang cukup rendah. Nah, satu lagi kondisi yang menurut saya mendukung informasi ini adalah Crypto Fear and Greed Index, di mana per hari ini kita memasuki kategori fear dengan indeks senilai 34. Oke, nah ini makanya menurut saya cukup menarik teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan kita hubungkan puzzle-puzzle yang ada kemungkinan bottomnya berarti di kisaran 50% Fibonacci retracement, which is itu 54.000, sekaligus wave 2-nya sebelum akhirnya kita meneruskan rally menuju ke sub wave 3-nya kita. Dan tentunya artinya di sini memang sebenarnya simple banget, kalian bisa lihat ya bahwa Bitcoin itu hanya sedang membentuk yang namanya higher high, higher low sequence. Artinya secara trend ini masih clear banget bahwa Bitcoin di major trendnya itu masih uptrend. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, kondisi ini perlu diciptakan agar orang-orang itu mulai melakukan penjualan Bitcoinnya atau retail itu mulai panik dan mulai start selling kriptonya. Kalau misalnya kita lihat teman-teman BTC short hari ini ya, sebentar saya cek nih, BTC USD short itu sudah mulai meningkat teman-teman.
Tuh ya, dalam beberapa hari terakhir ini cukup meningkat. Artinya beberapa retail ini udah mulai took the bait lah istilahnya gitu loh. Jadi kayak dikasih pancingan sama whales, nih kita pancing nih orang-orang supaya mulai pada nge-short. Jadi ketika mereka nge-short, di saat nanti kondisi mereka mulai tidak realize ya bahwa oh ternyata Bitcoin ini udah mulai bottom loh. Karena nggak banyak yang bahas. Karena sekarang rata-rata bahas Bitcoin itu bisa crash. Bahkan ada yang bilang sampai ke $40.000, $30.000 itu mulai bermunculan lagi. Yang seperti itu pembahasannya. Artinya kan udah mulai banyak nih yang percaya Bitcoin bisa drop cukup signifikan. Di saat itulah whales melakukan akumulasi. Itu menurut pandangan saya. So, basically yang saya lakukan, saya hanya follow the smart money. Saya pikir kalau memang saat ini diskon yang dikasih ke kita ini adalah hal yang positif, ya why not kita juga lakukan akumulasi. Tentu berdasarkan beberapa analisis ya. Jadi kita bukannya melakukan transaksi kayak membabi buta gitu loh. Istilahnya dimanapun kita sikat. Nggak seperti itu cara trading yang benar teman-teman ya. Dan kondisinya, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ada satu hal yang menarik ya, terkait dengan Fear and Greed Index. Ini saya pengen munculin ke teman-teman, kenapa? Karena kita terakhir kali di area kisaran $50.000 ini, itu kan di kisaran Oktober. Artinya memang sekarang kita ini bisa dibilang mengejar ke lowest point-nya di bulan November ya. Dan kalau misalkan di kisaran Oktober, informasi ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Kalian lihat di kisaran Oktober, 15 sampai 16 Oktober, Fear and Greed Index itu di angka 70-an. Alright, which means sebenarnya termasuk dalam kategori greed. Nah, sekarang teman-teman, di harga yang sebetulnya relatif sama, tapi di tanggal 19 November, Fear and Greed Index itu mencapai angka 34, which means ini memasuki kategori fear. Nah, pada dasarnya kan ini merupakan riset teman-teman yang perlu dilakukan ya, yang perlu dilakukan untuk menetralisir kondisi. Jadi pada saat itu di harga segini orang-orang pada FOMO, beli gitu kan. Nah, sekarang di harga yang sama orang-orang malah pada takut dan mulai jual. Nah, ketika orang mulai jual, disitulah yang melakukan akumulasi adalah para whales kita. Karena kalau misalkan whales kita melakukan distribusi barang, seharusnya kondisinya nggak seperti ini. Seharusnya Bitcoin drop itu bisa lebih parah lagi. Dan teman-teman, untuk informasi, beberapa hari lalu saya informasikan ke teman-teman di Advance Group bahwa kita berpotensi membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern. Dan saat ini so far, kita ngelihat cukup baik teman-teman ya, si Bitcoin itu mempertahankan support level pada descending broadening wedge pattern-nya. Jadi saya rasa ya, ini udah tinggal masalah waktu aja teman-teman sampai kita ngelihat Bitcoin itu menunjukkan ke kita bahwa whales itu siap melakukan pembelian kembali dengan kondisi yang cukup signifikan. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, ini kita baru aja tampaknya break dari si falling wedge pattern, artinya memang ada potensi untuk kita ngelihat kondisi sesaat Bitcoin ini bisa rebound kembali. Oke? Dan kalau misalnya rebound paling enggak mungkin dia akan coba ngejar ke bagian atas dari descending broadening wedge pattern-nya. Dan selama kita belum ngelihat Bitcoin breakout dari si area ini, maka saya bisa consider bahwa Bitcoin itu masih kemungkinan memiliki selling pressure yang cukup tinggi ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, descending broadening wedge pattern itu merupakan pattern bullish ya. Kalau misalnya terjadi pada saat uptrend itu berarti proses koreksi. Kalau misalkan terjadi pada saat downtrend, wait a second teman-teman, saya perlu cari dulu. Nah, ini ya kurang lebih pada saat kondisi terjadi pada saat downtrend itu juga demikian sama bisa menjadi proses reversal pattern ya. Tinggal masalahnya mampu nggak sih Bitcoin break dari si resistance line-nya dulu. Kalau misalkan dia mampu, maka harusnya sudah mulai bottom teman-teman, dan artinya kita udah siap menuju ke wave 3-nya kita, atau penguatan menuju ke wave 3-nya kita. Alright, so kurang lebih teman-teman itulah penjelasan saya seputaran Bitcoin pada siang hari ini. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa, maksudnya seputar Bitcoin ini bisa menjelaskan banyak hal ke teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight-insight baru. Nah, berikutnya ini yang menurut saya cukup menarik juga, yaitu sebuah token yang rencananya di launching kisaran 25 November mendatang. Jadi sebenarnya posisinya udah mulai dekat nih teman-teman. Yaitu namanya Pintu Token. Pintu Token ini berasal dari aplikasi kripto untuk yang sudah gimana ya? Oh ya, teman-teman. Sorry, jadi terbata-bata. Intinya Pintu Exchange ini adalah sebuah exchange ya. Jadi dia seperti toko kripto, seperti Binance, seperti Bybit dan lain sebagainya. Dan aplikasinya saat ini tuh sudah mulai, ya kalau saya bilang sih berdasarkan aplikasi kripto yang kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman download melalui App Store dan Play Store-nya itu sebenarnya cukup simple. Dan yang menariknya adalah
dia punya exchange saat ini itu sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh si Bapepti. Bapepti itu adalah salah satu lembaga di Indonesia yang mengawasi perdagangan futures atau berjangka atau kontrak gitu ya, kurang lebihnya. Nah, sekarang posisinya gini teman-teman. Kenapa menurut saya ini sebenarnya cukup menarik? Pertama, si Pintu sendiri memang dia ada di white papernya. Kalau kalian download white papernya, dia sempat menjelaskan teman-teman ya, kondisi market cryptocurrency di Indonesia saat ini, di mana sebenarnya secara market di Indonesia itu baru dijamah sekitar 8% aja teman-teman. Artinya ke depannya kalau kita lihat, kripto ini kan semakin lama orang-orang semakin realize ya, bahwa profitable dan bisa diperdagangkan. Soon or later, kripto ini bakal nge-booming. Dan exchange sebenarnya yang di Indonesia ini, terutama mereka yang sudah legal, karena ini berkaitan juga dengan trust issue-nya orang Indonesia. Kalau misalnya saya taruh uang di sini, aman nggak? Kalau misalnya saya simpan kripto di sini, aman nggak? Kan kurang lebihnya seperti itu. Nah, exchange yang diawasi tentunya legal, dan kalau misalkan legal artinya bisa kita katakan cukup aman untuk kita menyimpan kripto atau transaksi di exchange tersebut. Jadi kurang lebihnya kalau misalkan demikian hal ini bisa diatasi, maka kalau misalkan secara legal dan ilegal aja itu bisa membantu orang untuk kemudian melakukan transaksi atau berinvestasi melalui exchange ini, harusnya cukup positif. Nah, si Pintu token ini adalah salah satu kripto yang akan mereka launching untuk mereka punya native token sendiri ya. Dan di launchingnya itu di atas jaringan ERC20, which is ini adalah Ethereum. Menurut saya cukup oke teman-teman. Kenapa? Karena kan bisa dibilang kita invest juga di sebuah perusahaan yang kelihatannya nih secara jangka panjang itu punya potensi berkembang dan bertumbuh di market Indonesia atau market financial Indonesia. Jadi saya pikir Pintu token itu merupakan suatu token yang cukup menarik untuk kita investment. Dan beberapa hal yang menurut saya cukup ideal dari investment di Pintu token ini adalah dari white papernya sudah dijelaskan teman-teman. Sebentar saya munculkan dulu ya. Jadi ini secara dia punya benefit, nanti dia akan ada staking rewards ya. Jadi dari staking kita dapat rewards dan benefit. Kalau misalnya teman-teman tipikal yang suka cerita ke kiri kanan, pakai ini, pakai itu. Nah, ini cocok banget karena kalau kalian punya PTU token, kalian bisa dapat referral bonus ya kurang lebih. Jadi referralnya itu nanti meningkat seiring dengan berapa banyak PTU token yang kita keep. Kurang lebihnya seperti itu. Dan dia punya distribusi tokennya sendiri. Memang ada beberapa yang didistribusikan ke tim dan karyawannya dia gitu. Nah, cuman kalau misalkan yang kayak private sale ya atau early equity investor itu kan diperlukan dong untuk development si company-nya sendiri. Mereka itu mendapatkan token. Nah, cuman posisinya token mereka itu di hold kurang lebih selama 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi setengah tahun sampai 1 tahun. Dan setelah itu pun distribusinya dilakukan secara bertahap. Jadi kayak setelah 12 bulan nggak 45 juta token juga gitu loh langsung dikasih ke mereka kayak ini kamu early equity investor ya? Oke, ini 45% langsung dibagi ke mereka. Nggak seperti itu, tapi dibagikan secara bertahap juga. Hal ini tentunya perlu dilakukan biasanya untuk menghindari yang namanya potensi pump and dump. Jadi istilahnya early investor juga bukan berarti wah ini kalau tokennya naik sekian, wah gitu loh ya kurang lebihnya. Jadi mereka di hold selama setahun supaya mereka juga bisa ngelihat project perkembangannya selama 1 tahun mendatang, kurang lebihnya seperti itu. Dan kita artinya kalau misalkan megang token ini, ya at least dari segi pricingnya itu lebih stabil lah, nggak lebih kayak pump and dump seperti koin-koin micin misalnya, kurang lebih gambarannya gitu. Nah, saat ini kalau misalnya teman-teman tanya, gimana cara kita bisa beli token PTU? Token ini baru akan mulai diperdagangkan per tanggal 25 November mendatang dan hanya melalui aplikasi Pintu dan Bybit. Pertanyaannya, kenapa mereka pilihnya Bybit gitu? Bybit ini adalah salah satu exchange di Southeast Asia yang saat ini bisa dikatakan cukup oke lah ya, kurang lebihnya. Karena marketnya juga sama dan yang dikejar ya kurang lebih orang-orang Asia gitu loh. Jadi kurang lebihnya ya 11-12 lah ya. Tapi posisi lebih besar karena tentunya market cap-nya mereka itu mencangkup orang-orang di luar juga. Jadi kayak termasuk Filipina mungkin, Thailand, dan lain-lain gitu ya. Nah, sedikit info, Bybit ini datang dari Singapura. Jadi menurut saya cukup oke juga dari segi exchange, harusnya lebih ketat. Nah, teman-teman, ini yang menurut saya menarik. Jadi, token PTU itu lagi masuk ke launchpad-nya di Bybit. Dan sekarang posisinya nih teman-teman, token PTU ini itu akan diperdagangkan di sana atau maksudnya melalui launchpad nanti di sana itu sekitar 4 juta yang akan didistribusikan. Jadi sekitar 1,3% dari total supply yang ada. Kapasitas per pengguna yang bisa didapat dari si launchpad ini adalah sekitar 8.000 PTU. Nah, pertanyaannya teman-teman,
berapa nih harganya ya. Kalian bisa lihat di sini. Harga 1 PTU ini rencananya akan diperdagangkan di kisaran 0,2. Tapi setelah saya lihat di sini ternyata dia update ya, jadi $0,25 per 1 PTU-nya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa ikut launchpad-nya ini? Gimana caranya supaya kita bisa dapat harga PTU token dengan kondisi harga yang relatif murah? Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti launchpad ini. Dan salah satu syaratnya adalah teman-teman harus KYC terlebih dahulu. Jadi setelah teman-teman registrasi, kalian bisa registrasi langsung dengan klik link di di Bybit Global-nya ya. Kalian tinggal regis, atau kalian juga bisa klik link saya supaya ya istilahnya support saya juga lah ya teman-teman ya. Itu link referral kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya teman-teman registrasi lalu teman-teman bergabung ya dengan istilahnya Bybit ini ya, kalian punya akun di Bybit, kalian bisa ikut launchpad-nya dengan cara membeli token BIT-nya. Jadi dia sebenarnya kurang lebih seperti Binance Launchpad ya. Jadi kalau misalnya teman-teman megang token BIT selama 5 harian dari tanggal 20 November sampai kisaran tanggal 25 November, nanti kalian punya kesempatan untuk ikut serta di dalam launchpad-nya. Dan ketika kalian ikut serta di dalam launchpad-nya, tergantung dari berapa rata-rata token BIT yang kalian pegang dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Jadi itu aja cara untuk ikut ke launchpad-nya. Nanti setelah di tanggal 25, proses kalkulasi dilakukan terhadap token BIT yang kita pegang dari rata-rata 5 hari tersebut, lalu kita akan dapat kesempatan untuk bisa mengikuti launchpad si PTU token. Jadi kurang lebih berdasarkan dari average-nya kita ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan saya seputaran PTU token ini. Saya rasa ini punya potensi kita bisa dapat harga juga jauh lebih murah istilahnya dengan kondisi kita mengikuti launchpad-nya dia ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada hari ini, baik itu dari penjelasan Bitcoin-nya maupun token yang rencananya saya juga akan ikut serta untuk melakukan transaksi di sini. Bukan melakukan transaksi sih, lebih tepatnya untuk mungkin ikut serta terhadap launchpad-nya. Itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Once again, thank you very much for watching this video. I hope I see you guys again in the next update. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya. Oke, thank you very much. I'll see you guys again in the next update. Cheers.